warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini anak-anak? Ya, alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ketua kelas tadi doa dulu. Wali pada hari ini, marilah kita membaca doa supaya agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Rat di depan, Rat. Terima kasih untuk Kaji yang sudah memimpin doa dengan baik. Nah, hari ini siapa yang tidak hadir? Kayaknya banyak ya yang tidak masuk ya. Ada kegiatan ya hari ini? Iya, Bu. Siapa saja lagi yang tidak hadir? Ada Kurniawan, KKM ya. Rangka yang dari KKM. Ada. Ya, Hafia Ginalda ya. Ya. Oke. Ya, jadi ada teman-teman kita yang tidak bisa mengikuti kegiatan di pembelajaran nanti. Nah, yang penting yang hadir di sini harus tetap semangat, sehat ya sampai nanti pembelajaran kita. Ya. Nah, untuk hari ini Ibu akan mengulas sedikit materi pembelajaran kalian di pertemuan di hari Jumat ya. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai masalah ketenagakerjaan. Bapak Ibu minta tolong siapa yang bisa mengingat kembali materi apa yang kemarin sudah kita pelajari di hari Jumat? Ya, Kemarin tentang masalah ketenagakerjaan, satu tingkat pengangguran yang tinggi, kedua jumlah angkatan kerja yang tinggi, ketiga penyebaran angkatan kerja yang tidak merata, empat pendidikan dan keterampilan yang kurang, lima perlindungan tenaga kerja yang kurang maksimal. Ya, bagus sekali Andira sudah bisa mengingat dengan baik dan harapan Ibu kalian semua di sini sudah memahami ya materi yang sudah kita sampaikan di hari ini. Kasih aplaus dulu untuk Andira. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, Ibu akan mengulang kembali tujuan pembelajaran kita. Jadi, setelah nanti kalian melaksanakan proses pembelajaran melalui model pembelajaran problem-based learning dan menggali informasi melalui diskusi, diharapkan yang pertama kalian sebagai peserta didik ya, dapat memecahkan permasalahan ketenagakerjaan dengan tepat. Nah, tujuan pembelajaran ini alhamdulillah sudah kita capai di pertemuan di hari Jumat. Nah, untuk pertemuan kali ini tujuan pembelajaran kita, kalian nantinya diharapkan bisa menyajikan ya permasalahan ketenagakerjaan yang sudah kalian pecahkan di dalam kelompok dengan tepat ya. Jadi hari ini kita akan melakukan presentasi. Ya, sudah siap semuanya, Nak? Siap. Nah, ya, semua sudah kalian sempurnakan di luar pembelajaran. Jadi minggu kemarin kita belum selesai ya, tapi itu prosesnya kita laksanakan lanjutan di luar jam sekolah. Jadi kalian sudah diskusi melalui teman-teman kalian ya di luar jam belajar di hari Minggu atau di hari Sabtu kemarin ya. Nah, hari ini alhamdulillah kalau sudah siap dan kita langsung ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini, karena nantinya kalian akan ke depan satu persatu ya, setiap kelompok ya, jadi masing-masing kelompok akan mempresentasikan materi. Ibu harapkan nanti saat presentasi kalian harus bisa mempresentasikan dengan rasa percaya diri yang tinggi ya. Jadi tidak usah kalian merasa minder atau takut atau tidak presentasi. Karena itulah saatnya kalian mengaktualisasikan bahwa kalian sudah mampu untuk memberikan yang terbaik, menyajikan materi yang terbaik, karena itu sudah didasari dengan proses pembelajaran sebelumnya ya kan. Kalian sudah menggali informasi, mencari sumber informasi. Jadi harapan Ibu ketika kalian presentasi harus muncul rasa percaya diri, sehingga teman-teman yang mendengar juga akan fokus ya. Nah, itu yang akan kalian sampaikan hari ini. Sebelum kita memulai presentasinya, silakan kalian persiapkan diri, kita ice breathing dulu ya. Nah, ice breathingnya gampang saja ya. Kalian nanti Ibu minta untuk melakukan permainan
karena mungkin kecil dulu juga sering ya bermain seperti ini. Jadi ini untuk memunculkan konsentrasi belajar kalian supaya tidak ngantuk dan tetap semangat pada saat menyampaikan materi nanti. Nah, icebreaker-nya adalah kalau ibu menyebutkan gajah, apa yang terpikir kalian? Nah, gajah itu gimana? Besar. Biasanya kalau kita aktualisasikan dengan simbol, gimana besarnya itu? Gajah besar, besar ya gajah ya. Kalau semut gimana? Kecil. Nah, sekarang kalau ibu nanti sebutkan kelompok satu semuanya harus berdiri. Kalau ibu sebutkan gajah, berarti kalian harus menyebutkan besar dengan gaya kalian ekspresikan besarnya gimana. Jadi kalau besar, misalnya nanti ya, kelompok satu gajah, semut, semut. Ya, misalnya nanti kelompok satu nyebut berbarengan ya, semut gajah. Ada yang semut, ada yang gajah, berarti tidak kompak, berarti ada yang tidak konsentrasi. Nah, kalau ibu nyebut semut, kalian nyebut semut dengan gayanya semut. Jadi kalau semut itu tidak konsentrasi ya. Jadi kalau gajah seperti ini tangannya ya. Kalau semut balik ya. Semut seperti ini. Kalau tidak konsentrasi nanti kelompoknya akan mendapatkan punishment dari dulu ya. Siap ya? Oke. Kelompok satu. Ya. Gajah, semut, gajah. Kecil. Besar seperti ini. Kelompok 5 dan 3. 5, 3. Oke. Semut, gajah. Oke, kita lanjut dengan 2 dan 4. Ingat tadi ya, semut, gajah, semut. Ada yang masih besar ya semutnya. Yang benar kecil. Ya, kasih aku dulu 2. Ya, jadi itu ekspedisi kita. Harapan itu nanti setelah ini kalian sudah bisa berkonsentrasi dengan baik. Nah, untuk materi yang sudah kalian kerjakan di AKTB, ya itu sudah kalian kirimkan sebelumnya dengan ibu dan sudah ibu periksa, ya ibu sudah mengevaluasi juga, sudah ibu kasih masukan juga. Harapannya nanti dari masukan-masukan ya yang sudah ibu berikan kepada kalian ya mengenai penyajian materinya nanti untuk PPT-nya itu bisa kalian sajikan sesuai dengan standar penilaian dan standar evaluasi yang sudah ibu berikan ya. Jadi hari ini kalian sudah siap mempresentasikan materi karena materinya sebelumnya sudah kita evaluasi, sudah ada perbaikan, masukan dan lain-lain. Oke, kita panggil dulu untuk presentasi yang pertama adalah kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1 nah. Ya, silakan kelompok 1. Ya, boleh dimulai, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi juga Bu Hera. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pengangguran yang tinggi. Saya Amir Nurmanzen. Saya Lino. Sebelumnya kami akan menjelaskan tentang pengangguran. Ada yang tahu apa sih itu pengangguran? Oke, Anissa, silakan. Pengangguran yang menunjukkan berapa banyak dari angkatan kerja yang sedang aktif di pekerjaan. Oke, jawabannya bagus. Beri aplaus dulu. Bagus sekali ya, Nisa. Selanjutnya saya
akan menjelaskan mengenai pengangguran secara jelas. Secara umum, pengangguran adalah ketidakseimbangan tingkat gaji penduduk yang semakin bertambah sehingga menyebabkan tidak stabilnya lapangan kerja yang tersedia di Indonesia. Nah, teman-teman semua, saya akan menjelaskan beberapa info mengenai sumber dari sumber mengenai laju tingkat pertumbuhan pengangguran di Indonesia. Pada tahun 2021, tingkat pertumbuhan pengangguran di Indonesia sebanyak 8,75 juta jiwa. Namun, pada tahun 2002, sempat berkurang sebanyak 350.000 jiwa yang menyebabkan penurunan pada peningkatan pengangguran di Indonesia sehingga jumlahnya sebanyak 8,10 juta jiwa. Selanjutnya penjelasan oleh Amri dan Menteri. Oke, sekarang adalah analisis tentang pengangguran yang tinggi. Yang pertama adalah eksplorasi alternatif penyebab. Eksplorasi penyebab yang pertama ialah ketidakseimbangan pertumbuhan penduduk. Hal itu disebabkan oleh analisisnya. Analisisnya ialah mengapa hal itu terjadi? Hal itu terjadi akan berdampak kepada ketidakseimbangan antar penduduk yang membuat lowongan pekerjaan itu tidak stabil ataupun tidak seimbang. Eksplorasi kedua ialah keterampilan warga yang mencolok ataupun meningkat. Mengapa hal itu terjadi? Hal itu akan terjadi ketika seorang penduduk tidak mau atau tidak meningkatkan keterampilannya. Dia hanya akan mendapat ataupun kalah saing dengan warga atau kelompok lainnya. Nah, teman-teman semua, aku mau nanya nih, kalian tahu nggak sih apa aja sebut pengangguran? Yang tahu boleh aku namanya? Oke, aku bakal jelasin ya. Nah, yang pertama adalah ibu rumah tangga, yang kedua anak SMA atau SMP, dan yang ketiga bisa jadi kakak-kakak kita yang sedang berkuliah di perguruan tinggi, dan yang keempat bisa jadi orang tua kita di rumah di PHK dari pekerjaannya. Mau dilanjut? Baik, selanjutnya beberapa penyebab lainnya, yaitu yang pertama adalah pendidikan. Pendidikan sangat berpengaruh pada kualitas kerja masyarakat. Karena semakin tinggi pendidikan tersebut, maka ia akan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lagi. Yang kedua adalah ekonomi. Ekonomi sangat berpengaruh pada pendidikan masyarakat. Karena jika ekonomi seorang rendah, maka dia tidak bisa lanjut ke perguruan yang tinggi. Yang ketiga, kepadatan penduduk. Masyarakat di Indonesia semakin padat, maka persaingan tidak akan pekerjaan semakin tinggi. Yang keempat, rendahnya kualitas kerja. Kualitas kerja sudah saya jelaskan tadi, jika pendidikan semakin tinggi, maka kualitas kerja semakin bagus. Kemajuan teknologi sangat bisa merugikan dan bisa menguntungkan. Yang merugikannya adalah kualitas kerja, tenaga kerja manusia sudah dapat digantikan oleh robot. Itulah kenapa manusia zaman sekarang akan menjadi pekerjaan. Yang kelima, masalah geografis. Masyarakat yang berada di pelosok negeri atau desa terpaksa mencari pekerjaan yang bagus untuk di kota. Baik, selanjutnya. Solusi mengatasi pengangguran. Cara mengatasi pengangguran, satu, mempersiapkan pendidikan dan pelatihan untuk pekerjaan sesuai bidang, dan dua, memindahkan tenaga kerja. Adalah meningkatkan modal dan tenaga kerja, dan yang keempat adalah mampu menampung tenaga kerja yang menganggur dan dapat mendirikan industri yang bersifat padat karya. Nah, contohnya seperti membuat lowongan pekerjaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Ali. Dan yang terakhir adalah grafik. Dapat dilihat pada gambar grafik tingkat pengangguran yang paling tertinggi saat Indonesia adalah pada tahun 2020. Mengapa hal itu terjadi? Hal itu terjadi ketika COVID-19 itu meningkat. Hal itu yang menyebabkan banyak karyawan-karyawan perusahaan yang terkena PHK ataupun pemberhentian pekerjaan. Oke, terima kasih Abdi. Nah, sekarang kami izinkan untuk kalian semua memberikan pertanyaan. Ada yang bertanya? Silakan Nandira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaan kita dapat dari kelompok 2.
bertanya untuk kelompok 1. Tadi di grafik tadi kan terlihat tingkat pengangguran di tahun 2020 meningkat secara drastis ya. Nah, namun seiring berjalannya waktu juga tingkat pengangguran itu merendah kayak 2021 sampai 2022 atau menyebabkan itu. Oke, untuk mengapa hal itu terjadi? Untuk sekian terima kasih kepada Andira atas pertanyaannya. Hal itu terjadi karena banyak perusahaan yang awalnya memberhentikan para pekerjanya karena itu merugikan ataupun gajinya yang karena permasalahan COVID ya. Jadi banyak yang kena PHK, jadinya hanya yang awalnya hanya 100 karyawan, jadi yang hanya di perusahaan itu hanya tersisa hanya 50 karyawan. Tetapi pada tahun 2021 dan tahun 2022 banyak perusahaan yang telah melakukan new normal ataupun melakukan kegiatan yang sudah melakukan kegiatan yang baru. Mereka sudah refresh dan melakukan kegiatan-kegiatan yang normal kembali seperti tidak adanya COVID seperti tahun-tahun sebelumnya. Hal itu juga yang membuat banyak perusahaan-perusahaan yang membutuhkan lebih banyak lagi karyawan-karyawannya untuk menampung karyawan yang telah terkena PHK sebelumnya. Seperti itu. Ya, apakah ada lagi yang mau bertanya? Jika tidak ada, kami akan buka presentasi kami pada hal ini. Kesimpulan yang dapat kami tarik ialah dari kelompok kami menyimpulkan bahwasanya pengangguran itu harus juga diatasi. Mengapa? Karena pengangguran juga berdampak kepada perekonomian di Indonesia. Dan terbukti perekonomian di Indonesia pun secara tahun itu naik turun. Bahkan pengangguran pun harus naik pada tahun 2020. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih amas dulu nah untuk kelompok 1. Terima kasih kelompok 1, silakan kembali ke tempat duduknya lagi. Kelompok 2. Ya, silakan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membahas Kelompok 2 ya. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan membahas jumlah keangkatan kerja. Perkenalkan nama saya Amar Maru. Saya Kristina, saya Kristiani, saya Andara Hadati. Dan saya Muhammad Azam Meldi sebagai moderator. Yang pertama akan dijelaskan oleh Nurul. Oke, saya ingin menjelaskan jumlah angkatan kerja yang benar. Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk terbesar di dunia. Tapi jumlah penduduk, maka semakin tinggi pula akan berkurang. Jika tidak diimbangi lapangan kerja yang memadai, maka pengangguran akan bertambah sehingga tingkat kesejahteraan menurun. Eksplorasi penyebab masalah. 1. Jumlah angkatan kerja yang tidak seimbang. 2. Angkatan penduduk kerja yang besar. 3. Mutu tenaga kerja yang rendah. 4. Rendahnya beban pendidikan. 5. Kesedaran tenaga kerja yang tidak merata. Analisis penyebab masalah. Ada 3. Yang pertama, jumlah angkatan kerja yang tidak seimbang. Dengan kesempatan kerja, jumlah penduduk yang benar akan menghasilkan angkatan penduduk kerja yang besar. 2. Mutu tenaga kerja yang relatif rendah. Rendahnya tingkat pendidikan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi mutu tenaga kerja di Indonesia. Yang ketiga, persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Di samping SDM yang relatif rendah.
eksplorasi alternatif solusi. 1. Melakukan pelatihan kerja, 2. Melakukan pemagangan, 3. Melakukan transmigrasi, dan yang keempat mengembangkan sektor informal di daerah-daerah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Rizky. Atau partisipasi angkatan kerja adalah presentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk yang berumur 10 tahun ke atas. Jadi, misal, menurut data KPJ tahun 2020 banyaknya penduduk yang bekerja adalah 5,5 juta jiwa, sedangkan penduduk yang masuk dalam usia kerja adalah 20 juta jiwa. Dari data tersebut terdapat tidak partisipasi angkatan kerja negara Y. Nah, untuk menghitungnya ada rumus PPAK sama dengan jumlah angkatan kerja per jumlah penduduk usia kerja dikali 100%. Jadi diketahui jumlah angkatan kerjanya 5,5 juta jiwa, jumlah penduduk usia kerja 15 sampai 64 tahun itu 20 juta jiwa. Jadi PPAK sama dengan 5,5 juta jiwa per 20 juta jiwa dikali 100% sama dengan 0,275 dikali 100% sama dengan 27. Berarti PPAK atau tingkat partisipasi angkatan kerjanya rendah karena presentasenya hanya mencapai angka 27,5%. Baiklah, jika ada kelompok yang ingin bertanya, kami persilakan. Silakan. Bagaimana hubungan Angkatan kerja itu adalah tiap penduduk yang berusia 16 sampai 64 tahun yang bekerja maupun tidak bekerja. Nah, tapi sedang mencari pekerjaan. Kesempatan itu adalah lapangan pekerjaan. Nah, setiap tenaga kerja adalah angkatan kerja dan kesempatan kerja selalu dibutuhkan untuk angkatan kerja yang ingin memulai menjadi tenaga kerja. Baiklah, apakah ada yang bertanya? Kalau tidak ada yang ingin bertanya, kami akhiri. Jika ada kata yang salah dan kurang jelas, kami mohon maaf. Dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kembali ke tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya Anissa Puspaliati. Kami akan mempresentasikan tentang keterampilan dan pendidikan yang rendah di Indonesia. For your information, di antara 174 negara di dunia, Indonesia menempati urutan ke-102 pada tahun 1996, ke-99 pada tahun 1997, ke-105 pada tahun 1998, dan ke-109 pada tahun 1999. Menurut survei Political dan Economic Consultant,
kualitas pendidikan di Indonesia masih sangat terancam. Sekitar 4,1 juta anak-anak dan remaja yang berusia 7 sampai 18 tahun tidak bersekolah. Anak dan remaja yang berasal dari keluarga miskin, penyandang disabilitas, dan mereka yang tertinggal di daerah ini dapat beresiko untuk bersekolah. Satu, penyebab masalah. Penyebab masalah satu diakibatkan oleh mahalnya biaya pendidikan di Indonesia, mengakibatkan orang tua banyak berpikir ulang untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, karena ketidakmampuan dalam ekonomi. Kedua, ada rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan. Ketidakselarasan antara pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja menyebabkan banyak lulusan sarjana yang menganggur. Itulah yang mengakibatkan mengapa pendidikan di Indonesia dan keterampilannya masih teramat rendah. Kemudian rendahnya kesempatan pemerataan di Indonesia. Perhatian yang diberikan pemerintah dalam pendidikan di kota dan di desa sangatlah berbeda. Itu yang menyebabkan pendidikan di desa masih sangat membutuhkan teknologi dan fasilitas yang lainnya, sehingga tidak selaras antara pendidikan di desa dengan di kota. Lalu penyebab rendahnya pendidikan di Indonesia yaitu satu, rendahnya minat baca anak dan remaja di Indonesia. Yang kedua, kurangnya relevan kurikulum yang dibuat pemerintah khususnya untuk anak yang terpokok. Yang ketiga, kurangnya sarana belajar. Lalu yang keempat, kurangnya kepedulian orang tua terhadap pendidikan anak. Solusi yang dibutuhkan untuk mengatasi pendidikan rendah di Indonesia yaitu pertama, memberikan kesadaran penduduk akan pentingnya pendidikan sehingga mereka tidak perlu sekolah, khususnya untuk anak perempuan. Karena perlunya edukasi mengenai pentingnya pendidikan formal bagi warga negara yang berada di pelosok daerah sangat dibutuhkan karena berkat pendidikan suatu negara dapat dikatakan negara yang maju. Lalu, pemerintah seharusnya mengganti fasilitas yang sudah rusak dan menambah fasilitas yang kurang pada lingkungan sekolah. Karena banyak sekolah yang bangunannya sudah tua dan sudah hampir roboh tetapi tidak ada bantuan dari pemerintah. Selanjutnya yaitu memperkerjakan guru secara profesional. Karena guru adalah sumber utama dalam meningkatkan mutu pendidikan secara profesional. Karena guru dinilai mampu membekali peserta didik secara kreatif, inovatif, aktif, dan berpikir secara kritis. Sehingga anak didik menjadi insan Indonesia yang cerdas, kompetitif, dan mandiri dan produktif. Selanjutnya adalah upaya pemerintah untuk mengatasi kualitas bagian di Indonesia yang dibagi menjadi 3 bidang. Yang pertama bidang kesehatan, bidang pendidikan, dan bidang pendapatan. Bidang kesehatan adalah seperti membangun sarana-sarana kesehatan, mengadakan program pengawasan obat dan makanan. Selanjutnya adalah mengadakan penyuluhan tentang gizi dan kebersihan lingkungan. Selanjutnya ada bidang pendidikan. Bidang pendidikan adalah seperti membangun sekolah-sekolah di daerah terpencil dan menambah jumlah dan meningkatkan kualitas guru. Selanjutnya ada bidang pendapatan. Bidang pendapatan adalah menekan laju pertumbuhan industri dan menggiatkan usaha kerajinan rumah tangga dan meningkatkan industri rumah tangga dan memperluas kesempatan kerja atau bekerja. Ada yang mau bertanya? Silakan. Apa yang menyebabkan rendahnya minat baca remaja di Indonesia? Baik, dari serta ada yang bisa menjawab? Penyebab rendahnya minat baca anak dan remaja di Indonesia yang pertama, orang tua kurang menyadari bahwa membaca sejak dini itu penting. Yang kedua, perpustakaan sekolah menyediakan buku yang kurang menarik bagi anak-anak. Dan ketiga, masyarakat kurang peduli untuk mendirikan taman baca. Terima kasih kepada PKI dan Diana. Selanjutnya ada yang mau bertanya lagi? Baik, jika tidak ada, kami akan menentukan kesimpulan yang telah kami rangkum
berdasarkan materi yang telah kami diskusikan. Minat baca yang kurang di Indonesia diakibatkan karena kurangnya, seperti jawaban Stefan tadi, kurangnya kepedulian antara orang tua terhadap anaknya. Jadi anak-anak tuh tidak ditumbuhkan rasa cinta terhadap buku. Jadi mereka tidak lebih ke gadget, secara sekarang teknologi lebih ke modern kan. Jadi anak-anak tuh kenalkan lagi terhadap buku. Kedua, pendidikan di pelosok dan perbatasan masih bisa dikatakan kurang layak karena perhatian oleh pemerintah yang masih kurang. Yang ketiga, pendidikan di Indonesia masih menggunakan metode ajar yang kurang efektif jika kita bandingkan dengan negara lain. Sebaliknya, Indonesia lebih meningkatkan metode belajar yang menarik supaya pendidikan di Indonesia tidak kalah dari negara yang lain. Sekian presentasi dari kami. Maaf jika ada salah kata ataupun ada yang tersinggung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 3. Lanjut kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih kami ucapkan kepada Bu Herawati selaku guru hari ini. Materi yang kami bahas adalah penyebaran tenaga kerja yang tidak merata. Saya selaku Arjuna dan teman saya. Dan saya sebagai Kurnia Ramadhani, saya Fela Engelika, saya Nakadami dari Sambung. Saya Sendatu Arti. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang penyebaran angkatan kerja di Indonesia. Menurut Dukcapil, Kementerian Dalam Negeri mencatat bahwa jumlah penduduk Indonesia mencapai 275,36 juta jiwa pada 2002, yang terpusat hampir 60% di Pulau Jawa dan membuat Pulau Jawa menjadi jumlah yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi dan tingkat pengangguran yang tinggi. Dan selanjutnya akan dilakukan oleh Masalah teridentifikasi penyebaran tenaga kerja yang tidak merata, eksplorasi penyebaran masalah. 1. Rendahnya kualitas tenaga kerja. Analisis penyebab masalah menurut literatur dan diperkuat oleh sumber internet. Penyebab rendahnya diantaranya karena rendahnya pendidikan, kurikulum pendidikan yang tidak sesuai dengan pekerjaan yang tersedia, kurangnya pelatihan dan pemanggilan kerja. Selanjutnya akan dilakukan oleh JJ. Yang kedua adalah jumlah sumber daya manusia yang sedikit. Menurut sumber internet, penyebab sumber daya manusia yang sedikit yaitu biaya pendidikan relatif mahal, sehingga tidak dapat dijangkau oleh semua penduduk, terutama penduduk yang mempunyai penghasilan rendah, rendahnya kualitas guru yang kurang profesional dalam tugas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh yang ketiga yaitu tingkat teknologi yang rendah. Menurut sumber internet, tingkat teknologi yang rendah itu disebabkan oleh minimnya dukungan terhadap riset teknologi. Riset teknologi di negara maju didukung penuh oleh para pelaku industri, sedangkan di Indonesia dukungan para pelaku industri terhadap riset teknologi sangatlah minim. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya. Jumlah angkatan kerja yang tidak bagi dari lapangan. Jumlah angkatan kerja yang tidak bagi dari lapangan diakibatkan yang umum adalah padat penduduk dan banyaknya lulusan angkatan kerja tahunnya. Dapat kita bayangkan seperti apa angkatan kerja misalnya sarjana ada ribuan, ada ratusan ribu para pencari kerja setiap tahunnya, sehingga lapangan kerja semakin sedikit. Baiklah, untuk solusi mengatasi masalah ini, yang pertama adalah mengadakan transmigrasi.
dengan cara memindahkan penduduk Pulau Jawa ke daerah lain yang memiliki penduduk yang sedikit. Yang kedua, pemberdayaan tenaga kerja dengan melakukan pengiriman angkatan kerja yang memiliki kelebihan atau kekurangan ke daerah lain atau negara lain. Yang ketiga, pengembangan usaha sektor informal di daerah dengan melakukan pengembangan usaha-usaha kerajinan. Yang keempat, memperluas kesempatan kerja dengan mendirikan industri atau pabrik yang bersifat padat karya, mendorong usaha-usaha kecil menengah, mengintensifkan pekerjaan di daerah pedesaan. Yang kelima, memperbaiki sistem pengupahan. Yang ke segitu saja. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan, Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amar Ma'ruf dari kelompok 2. Saya ingin bertanya. Berikan contoh masalah penyebaran angkatan kerja yang tidak merata di daerah tempat tinggal. Baiklah, akan saya jawab. Di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan sempat membutuhkan banyak sekali tenaga kerja untuk ditempatkan pada profesi sopir. Namun, yang terisi hanya saat ini hanya 8 orang. Sebab banyak orang yang ahli sopir mengadu nasib ke luar Sumatera. Sekian perkenalan dari kami. Bila ada salah kata ataupun kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk kelompok 5, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Ini kami berkelompokkan orang dan perkenalkan saya sendiri sebagai saudara di sini. Nama saya Muhammad Al-Ghori dari Jawa. Ini kami akan mempresentasikan masalah ketenagakerjaan, perlindungan kesejahteraan tenaga kerja yang kurang maksimal. Ini ada beberapa materi yang akan kami presentasikan. Yang pertama adalah eksplorasi penyebab masalah. Dan yang kedua ada analisis penyebab masalah. Dan ketiga ada eksplorasi alternatif solusi. Dan yang keempat ada analisis alternatif solusi. Dan yang pertama akan saya jelaskan oleh saya sendiri. Eksplorasi penyebab masalah adalah satu, upah tidak sesuai UMP. Yang kedua, sistem konsumsi yang tidak adil dan tidak transparan. Yang ketiga, perlindungan sosial bekerja belum maksimal. Dan yang keempat, persebaran kerja tidak merata. Yang kedua akan dilanjutkan oleh Adi. Nanti ada analisis penyebab masalah. Pertama yaitu upah tidak sesuai UMP. Komunikasi diri dan letakkan minimum kondisi dalam bentuk UMP, yakni karena proses dengan wilayah masing-masing. Masalah timbul saat anak menteri yang pengusaha tidak mengakui hal ini dan itu memberikan upaya negara di bawah tanah kekayaan dan sudah ditetapkan. Dan yang kedua ada itu menteri tidak adil dan tidak transparan dan pengawasan dan penegakan hukum. Kemudian juga harus menegaskan pemilihan prinsip keadilan dan transparansi dalam hukum. Dan yang ketiga yaitu perlindungan sosial dan maksimal. Selain itu, hal yang lain ini dan maksimal adalah masalah jaminan kerja, kesehatan, keselamatan, kesehatan, hari tua dan lain-lain. Dan yang keempat yaitu kesempatan kerja yang merata. Saat ini, tenaga kerja di Indonesia sangat berkonsentrasi di luar Jawa. Sedangkan daerah lain di luar Pulau Jawa banyak kekurangan kerja. Dan selanjutnya akan dihitung oleh Selanjutnya ada eksplorasi solusi. Pertama adalah meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja. Yang kedua, membuka lapangan kerja sebanyak mungkin. Yang ketiga, meningkatkan menerapkan upah
kebijakan upah yang adil. Lalu yang terakhir meningkatkan perlindungan tenaga kerja. Baiklah, keempat ada analisis alternatif solusi. Yang pertama ada meningkatkan efisiensi dan produktivitas tenaga kerja sebelum memasuki pasar tenaga kerja. Dan yang kedua ada pemerintah harus membuka lapangan kerja sebanyak mungkin untuk dapat menampung tenaga kerja yang semakin meningkat. Yang ketiga ada pemerintah harus menerapkan kebijakan upah yang adil. Dan yang terakhir ada meningkatkan perlindungan tenaga kerja. Dan selanjutnya Setelah ini, bagian yang bertanya, silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tika Nasari dari kelompok 3 ingin apa dampak negatif penerapan konsepsi dari pada tenaga kerja di suatu perusahaan? Baik, masalah dampak negatif dari sistem kerja OSIS adalah karyawan yang akan memiliki dendam karena dibatasi dengan kontrak jangka pendek dan berkutat pada pekerjaan kelas rendah. Ini bagi karyawan posisi untuk berkembang dalam hal ini. Baik, apakah ada yang tadi? Baru ada kesimpulan dari hari ini yang sudah Kesimpulan adalah masalah ketenagakerjaan terhadap perlindungan jaminan sosial yang maksimal diantaranya upah tidak sesuai UMP, sistem outsourcing yang kurang adil, perlindungan hak sosial belum maksimal, kesebaran kerja tidak merata. Penyebab masalahnya dikarenakan banyak perusahaan yang tidak mematuhi aturan yang sudah ditetapkan pemerintah, sehingga solusi yang bisa diupayakan dengan meningkatkan produktivitas tenaga kerja, membuka lapangan kerja sebanyak mungkin, menerapkan kebijakan upah yang adil, meningkatkan perlindungan tenaga kerja. dari kami jadi ada kata dan kata yang kurang berkenan yang dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, jadi untuk semua kelompok, alhamdulillah sudah menyelesaikan presentasinya ya. Dan untuk penyajian materinya, walaupun masih ada kekurangan di sana sini, Ibu sudah sangat surprise ya, karena ini sudah kalian kerjakan dengan baik sekali. Kasih aplaus dulu untuk semua. Jadi terima kasih ya. Nanti kalian akan mendapatkan penilaian keterampilan kalian akan di-share melalui Google Form juga. Nanti Ibu kelola dulu nilainya ya, biar nanti jadi nilai yang baik. Nah, tapi insya Allah nanti di akhir Ibu juga akan memberitahukan kalian, menginformasikan kelompok mana yang hari ini bisa sangat baik dalam penampilannya, baik kepedeannya dalam menyajikan materi ya, kemudian kemampuannya untuk menjawab pertanyaan dari teman ya, sudah bisa mencarikan solusi yang terbaik terhadap permasalahan ketenagakerjaan yang sudah kalian atasi di dalam kelompoknya. Jadi nanti di akhir pembelajaran Ibu akan beritahukan siapa saja kelompok yang memang sudah memenuhi standar penilaian. Nah, sebelum kita ke pembelajaran berikutnya lagi, ke tahap berikutnya, Ibu mau menjelaskan sedikit ya, menguatkan saja sebenarnya tadi apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman kalian ya. Untuk pertanyaan-pertanyaan perwakilan dari kelompok itu sudah bagus ya, kita kuatkan lagi. Yang pertama tadi ada kaitannya dengan materi tingkat pengangguran yang tinggi ya. Jadi tadi sudah dibahas dengan kelompok 1 ya, mengenai tingkat pengangguran yang tinggi. Nah, tingkat pengangguran yang tinggi ini berkaitan dengan nih, ada pendidikan, ya, ada ekonomi, ada kepadatan penduduk, rendahnya kualitas kerja, kemajuan teknologi, dan masalah geografi. Di antara penyebab-penyebab inilah yang nantinya kalian bisa mencarikan alternatif solusi. Dengan cara apa? Mengkaji berbagai sumber literasi, ya, literatur dari internet. Ya. Nah, di antaranya ada pendidikan.
bagaimana sih kalau misalnya untuk mengatasi pengangguran diambil dari pendidikan misalnya, dari sisi pendidikannya? Ya jelas ya, kalian di sini berada di sini salah satunya untuk apa? Untuk mencari ilmu, untuk belajar, menambah pengetahuan. Yang nanti harapannya pendidikan yang kalian dapatkan ya pada pembelajaran kalian di kelas dari mulai kalian SD, SMP, SMA sampai nanti lanjut ke perguruan tinggi itu untuk bekal kalian memasuki dunia kerja. Ya, jadi kalau pendidikan kalian sudah tinggi, skill kalian sudah bagus, ya, kemudian keterampilan kalian di dalam pembelajaran itu sudah ada, ya, nantinya kalian akan sangat mudah untuk mengatasi permasalahan yang mungkin masih akan muncul. Walaupun pendidikan kita tinggi, ya, keterampilan kita tinggi masih akan muncul, tetapi kita punya solusi untuk mengatasinya. Beda dengan orang yang tidak membekali dirinya dengan pendidikan. Jadi harapan ibu mulai dari sekarang kalian bekali diri kalian dengan pendidikan. Supaya apa? Supaya nanti ke depannya angka pengangguran itu bisa berkurang dan Indonesia bisa sejajar dengan negara-negara yang sudah maju. Mau seperti itu? Mau. Kalianlah yang nantinya akan menjadi generasi penerus. Ibu yakin anak-anak saya ini nanti bisa saja ya ada yang menjadi gubernur, ya. Daerah di bawah ini, makanya mulai dari sekarang pendidikan kalian itu memang benar-benar harus kalian, ya. Nah itu untuk mengatasi pengangguran yang bisa kalian lakukan mulai dari sekarang. Yang nyata, yang memang sudah mulai dari sekarang kalian bisa menerapkannya di dalam pembelajaran. Ada tugas dari guru dikerjakan maksimal. Seperti saat ini, kalian ibu minta kerjakan LKPD. LKPD-nya sudah kalian kerjakan dengan bantuan sumber internet. Kemudian kalian sudah mulai belajar menggunakan teknologi ya, yaitu media PowerPoint. Mungkin kedepannya bisa medianya menggunakan video dengan berbagai macam aplikasi. Nah itu, jadi memang pembelajaran kalian itu sudah berbasis teknologi. Ya. Nah selanjutnya tadi di kelompok berikutnya ada jumlah angkatan kerja yang nah, Ibu akan menguatkan sedikit tadi ya, itu sudah bagus dari pendapat temannya. Angkatan kerja itu adalah siapa nak? Angkatan kerja? Siapa angkatan kerja? Angkatan kerja, Bu. Iya, angkatan kerja itu angkatan kerja penduduk usia kerja yang sudah berusia berapa nak? 50 ke atas, 64 kata Anissa, benar sekali ya. Baik yang sudah ya atau yang belum atau yang sedang ya. Bagaimana permasalahan ini bisa timbul? Karena tadi penduduk Indonesia jumlahnya sangat banyak ya. Jadi kalau misalnya jumlah angkatan kerjanya tidak sebanding dengan apa? Kesempatan kerja, lapangan kerja akan muncul pengangguran. Kira-kira kalau kalian, kita kan ada ini ya, sekolah kewirausahaan ya. Kita pernah ditunjuk sebagai sekolah kewirausahaan. Kira-kira kalau dikaitkan dengan hal tersebut, bisa tidak jumlah angkatan kerja ya itu diimbangi dengan lapangan kerja? Bisa. Apa Amri? Misalnya kayak sebuah lapangan pekerjaan, Bu ya. Misalnya kan kayak tadi kewirausahaan. Kita ambil contoh kewirausahaan membuat baju. Nah, misalnya ada yang bagian desain, ada yang bagian ngejahit, ada yang bagian marketing, Bu. Jadi itu membuka lapangan pekerjaan yang sangat luas. Oh, bagus sekali ya calon wirausahaan muda ini ya. Masih belum. Jadi kondisi yang real itu bisa menjadi solusi untuk mengatasi pengangguran. Jadi jangan berharap pemerintah. Tapi solusi itu munculkan dari diri kita, apalagi kalian pelajar-pelajar yang memang sudah dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan juga wawasan. Bagaimana bisa membangkitkan ide kalian, motivasi kalian untuk bisa bersemangat nanti kalau aku ya sudah membekali diri dengan pendidikan sampai ke universitas, tidak usah berharap bekerja dengan pemerintah lagi. Ya, caranya gimana? Membuka lapangan kerja. Kalau kita buka usaha sendiri tadi kata Amri, buka
buka usaha tekstil. Nanti Amri bisa ngajak orang yang pintar desain. Ya, dan nganggur jadi. Ya, kerjasama. Kemudian nanti ada yang pintar jahit, diajak untuk ikut menjahit. Ada yang pintar marketing, diajak untuk mempromosikan dan membesarkan produk. Ya, bisa seperti itu, Nak? Bisa, itu bisa menjadi solusi terhadap masalah tenaga kerjaan, ya. Nah, tadi Andira juga sudah sangat bagus ya. Kelompok 2 ya Andira ya. Kelompok 2 sudah sangat bagus mempresentasikan dikaitkan dengan numerasi. Perhitungan ya. Tadi Andira sudah menghitung apa? Tingkat partisipasi angkatan kerja. Nih, ada contoh soalnya. Jadi, partisipasi itu apa Andira? Keterlibatan tenaga kerja dalam. Iya, jadi bagaimana keterlibatan tenaga kerja di dalam usaha itu. Jadi kalau jumlah angkatan kerjanya besar, tingkat partisipasi angkatan kerja kecil, apa yang muncul permasalahannya? Oh, ini pengaturan. Iya, tingkat partisipasi ini menghitung keterlibatan tenaga kerja di dalam kegiatan usaha. Jumlah angkatan kerjanya banyak, baik yang lulus dari SMA, SMK, atau perguruan tinggi. Tetapi mereka tidak terlibat langsung di dalam kegiatan produksi. Tidak ada pekerjaan yang mereka kerjakan, ya sama saja. Berarti muncul masalah pengangguran. Itu ya, Nak ya? Bisa dipahami? Saya menguatkan saja dari pemaparan presentasi ini. Atau kita tutup ya, atau kita lanjut dengan tahap berikutnya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan tidak? Tentang keseluruhan materi hari ini. Coba tanya dulu. Ada tidak? Dari keseluruhan materi yang sudah disampaikan baik dari kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, dan 5. Ya, kalau masih ada yang kurang paham atau tadi mau nanya belum sempat ditanyakan, ya tidak dapat kesempatan bertanya. Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Bisa dipahami ya? Kalau bisa dipahami nanti konteksnya itu akan Ibu lihat dari pengerjaan kuesioner lagi ya, ada kuesioner pengetahuan lagi kita hari ini. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, berarti kita lanjut lagi dengan pengisian ya, pengisian kuis ya. Silakan buka link di WhatsApp grup kalian, ada pengetahuan ya untuk menilai pengetahuan kalian hari ini. Apa di sana, Nak? Tugasnya? Tugasnya adalah kalian membuat ringkasan materi ya dari apa yang sudah disampaikan oleh 5 kelompok ya. Silakan kerjakan dulu, kasih waktu untuk mengerjakan dulu ya. Ya, mungkinnya ada ya. Ya. Ada yang belum dapat di kuesionernya? Oke. Yang mana? Saatnya istirahat petang. It's time to have first break.
Ya, dari setiap kelompok ya. Iya boleh nah, dijadiin satu, namanya ringkasan kan? Ya. Jadi ringkasannya dijadikan satu ya, untuk keseluruhan materi ya. Udah 10 menit ya, cukup nggak ya? Ya, hampir 10 menit. Kalau sudah langsung dikirim ya. Oke, kalau sudah selesai semuanya atau belum? Sudah ya? Oke, kalau sudah, kita ice breaking dulu ya sebelum kita lanjut. Nah, kita ice breaking dulu biar tidak bosan ya, karena kita masih ada lagi yang harus kita kerjakan. Jadi ice breakingnya, tadi ingat ya kelompoknya yang mana? Masih ingat ya? Jadi kalau ibu sebutin nanti kelompok ganjil, kelompok 1, ya. Jadi nanti kalian berdiri 1 kalau yang ganjil oke. 1 oke. Ya. Kalau 3 berarti ganjil ya. Berarti 3 oke. Ya, 5 oke. Tapi kalau yang benar ibu panggil kelompok 4. Jawabannya yes. Jadi yang baik ya. Yang ganjil sebutin nomornya kemudian oke. Yang genap sebutin nomornya kemudian yes ya. Oke, kita mulai ya. Kelompok 4 dan 2. Yes. Bagus. Kasih hapus dulu. Konsentrasi. Kita lanjut dengan kelompok 1 dan 3. Oke. Kelompok 5. Oke. Bisa yang pelan ya. Oke. Yang kasih hapus
ini sebelum kita tutup pelajarannya, ya Ibu mau kasih tahu dulu, ya kemarin kalian sudah mengerjakan pengetahuan ya. Nah di pengetahuan ini ternyata masih ada teman-teman kita yang nilainya belum mencapai nilai maksimal. Tapi alhamdulillah juga di nilai pengetahuan itu sudah ada yang mencapai nilai maksimal. Nanti Ibu akan bagikan link Excel-nya ya untuk melihat nilai pengetahuan kalian. Ya, jadi nilai pengetahuan ini penting ya untuk melihat atau mengukur ketercapaian pembelajaran kalian. Ya, nah untuk selanjutnya kalian bikin dulu jurnal refleksi ya. Jurnal refleksi ini isinya mengenai hal-hal apa yang sudah kalian lakukan di dalam pelajaran, hal-hal yang belum kalian lakukan, dan upaya apa untuk kalian nantinya ke depan ya dalam kaitannya dengan hal yang belum kalian laksanakan di dalam pelajaran. Silakan buka lagi link formnya ya, ada di grup WhatsApp kalian, jurnal refleksi. Jadi jurnal refleksi ini untuk merefleksikan apa-apa saja yang sudah kalian dapatkan melalui proses pembelajaran dan apa saja yang nantinya kita upayakan di pembelajaran berikutnya. Silakan dikerjakan dulu. Ya, kerjakan dulu ya. Jurnal refleksi ini. Oke, cukup ya. Sudah ya untuk jurnal refleksinya. Kalau sudah lanjut satu lagi link mengenai kuesioner motivasi ya. Nah, kira-kira dari pembelajaran yang sudah kita lakukan apa saja motivasi yang muncul ya untuk bisa lebih semangat di pembelajaran berikutnya. Kerjakan link motivasi kuesioner ya untuk mengukur motivasi setelah proses pembelajaran hari ini. Ada ya link kuesionernya ya. Ya, tinggal memilih salah satu jawaban saja. Kerjakan dengan jujur ya, apa yang sudah kalian peroleh di dalam proses pembelajaran dari awal sampai akhir.
cukup dikirim. Nah, untuk menutup pembelajaran hari ini, tolong satu orang ya pembelajaran kita. Ya, silakan ada yang bisa menyimpulkan. Ya, ada yang bisa menyimpulkan? Anissa, silakan. Kesimpulan pembelajaran hari ini. Ya. Ya, jadi menurut Anissa salah satu penyebab ya untuk pembelajaran ya minat membaca itu kurang karena kurangnya kesadaran atau kurangnya termotivasi para pembelajar untuk membaca ya, salah satunya bisa jadi karena pengaruh gadget ya. Itulah kesimpulan kita hari ini. Untuk menutup pembelajaran, Ibu akan memberikan hadiah ya, sedikit hadiah ke kalian berdasarkan apa yang sudah kalian sajikan di dalam presentasi dan pengerjaan LKPD. Jadi prosesnya sudah Ibu lihat dari hari Jumat kemarin ya. Jadi hari Jumat kemarin Ibu sudah lihat sampai dengan di pertemuan ini kalian sudah lihat ya. Nanti yang kelompoknya Ibu panggil silakan ke depan ya. Ya. Jangan dilihat dari nilainya ya. Karena nilai nominalnya mungkin tidak seberapa, tapi ini adalah apresiasi Ibu terhadap apa yang sudah kalian kerjakan ya. Oke, Ibu panggil yang pertama adalah kelompok 4. Ya, silakan kelompok 4. Abdullah Sonic Kurnia Okiana dan silakan. Ya, kelompok 4 ya. Saatnya jam keempat dimulai. Nah, kelompok 4 ini kelebihannya adalah dalam pengerjaan mereka sudah mengirimkan LKPD-nya sejak dari hari Minggu ya. Jadi sudah mereka kerjakan sejak lama sekali dan tepat waktu sekali ya. Presentasinya pun sudah ya. Oke, untuk kelompok ini ada sedikit hadiah dari Ibu. Sekali lagi jangan dilihat dari nominalnya ya, ini adalah bentuk apresiasi bahwa Ibu sangat senang sekali mempunyai siswa-siswa cerdas dan dipertahankan di tingkat saya. Selanjutnya kelompok berikutnya masih ada lagi kelompok berapa ini ya? Kelompok 3. Ada Alisa, Isan, dan Raya. Iya. Sama ya, lihatlah dari kasih sayang Ibu berikan ya. Jadi ini bentuk apresiasi bahwa Ibu sangat senang sekali dan harap Ibu lebih semangat lagi belajar ya. Kasih aplaus dulu untuk kelompok. Ya, silakan. Nah, untuk berikutnya Ibu akan panggil siswa yang di hari Jumat kemarin sudah menyelesaikan dengan sangat baik ya hasil pengetahuannya melalui link yang sudah Ibu bagikan. Nama yang Ibu sebut adalah Zalpa. Silakan Zalpa. Ya. Ya, kemarin untuk nilai pengetahuannya sudah Ibu koreksi di awal ya. Kalau itu memang benar-benar jawabannya terbaik. Ya, terima kasih Zalpa. Satu orang lagi yang dilihat dari hadiahnya ya. Ini adalah bentuk kasih sayang. Siswa yang sangat aktif di dalam proses pembelajaran, Amri Nurmanzil. Ya, lebih semangat Amri, lebih sukses lagi belajar. Iya. Ya, oke. Jadi untuk hari ini, alhamdulillah rangkaian pembelajaran kita sudah selesai dari awal sampai akhir. Nah, Ibu harapkan untuk kedepannya semua kita yang ada di sini ya, semua kita yang ada di sini harus tetap semangat untuk belajar karena belajar itu untuk diri kita sendiri dan nanti diaplikasikan dengan banyak orang. Jadi jangan pernah ragu untuk melakukan kebaikan dan jangan pernah ragu untuk selalu membekali diri kalian dengan ilmu. Walaupun terkadang terlihat sulit, kerja keras, penuh ketekunan, penuh keikhlasan, tapi itulah bentuk perjuangan seseorang yang akan menuju ke sukses. Harapan Ibu untuk kedepannya kita lebih baik lagi ya.
Mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita baca doa supaya agama dan percaya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap alhamdulillah ya, alhamdulillahirabbil alamin.